Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pendalaman kitab suci ini. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami subtema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini menimbulkan dampak di segala lini kehidupan. Dalam situasi yang berat tersebut, tidak mungkin orang menghadapi persoalan hidup sendirian saja. Semua orang harus bekerja sama untuk menolong dan ditolong. Namun bagaimana mewujudkan menolong dan ditolong tersebut dalam situasi yang berat ini dan dalam masyarakat yang memiliki keberagaman baik suku, agama, budaya, dan latar belakang yang berbeda? Apakah kita juga akan mengikuti mereka yang telah menjadikan identitas orang sebagai gerbang penentu pengambilan keputusan dalam sikap dan tindakan sehari-hari? Pendalaman kitab suci kali ini kita akan mendalami kisah seorang Samaria yang murah hati. Dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dalam perumpamaan ini, Yesus telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus bersikap di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita membaca dan merenungkannya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini, seorang ahli Taurat bertanya pada Yesus tentang siapakah sesamaku manusia itu. Pada zaman Yesus, Bapak Ibu, bangsa Israel berada dalam masa penjajahan Kekaisaran Romawi. Sebagai daerah terjajah, mereka merasakan perlakuan tidak adil serta hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Pada bagian lain, bangsa Israel juga harus berhadapan dengan kelompok lain yang ada di sana, yaitu salah satu contohnya orang Samaria yang membenci dan dibenci oleh orang Yahudi. Orang Israel mungkin kemudian bertanya, bagaimana bisa mengasihi orang asing dan orang yang membenci mereka di tengah penderitaan dan ketidakadilan tersebut? Terhadap pertanyaan siapakah sesamaku manusia itu, Yesus ternyata tidak memberikan definisi. Tetapi Yesus menjawab pertanyaan itu dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Ia berkata, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, perampok, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa secara geografis letak Yeriko lebih rendah daripada Yerusalem. Maka dalam awal perumpamaan itu dikatakan turun dari Yerusalem ke Yeriko dalam hal ini. Jalan yang membentang antara Yerusalem dan Yeriko ini memang merupakan area yang rawan kejahatan. Ketika orang yang dirampok itu tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sekarat, lewatlah seorang imam. Imam adalah orang yang bertugas memimpin ibadah dan mempersembahkan kurban. Ia turun dari Yerusalem melalui jalan itu, dan ia melihat orang yang dirampok dan hampir mati itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam itu tidak berusaha menolong, justru menjauhi, Bapak Ibu. Sikap imam ini menunjukkan bahwa ia tidak memperlihatkan belas kasihan dan inisiatif untuk menolong.
Padahal sebenarnya ia adalah seorang imam yang seharusnya menunjukkan sebagai pribadi yang penuh belas kasihan dan selalu bersedia untuk menolong, karena ia adalah orang yang tahu dengan baik kasih Allah dan hukum Taurat. Pertanyaannya, mengapa ya kira-kira kok imam itu kok tidak mau menolong? Mungkin dalam dirinya dia mencari pembenaran karena untuk menjaga kemurnian, menjaga diri agar tetap tahir, tidak menyentuh hal yang membuat najis, termasuk menyentuh darah atau mayat. Tetapi apakah benar demikian? Kalau melihat cerita yang tadi kita dengar, alasan untuk hukum kemurnian ini sebenarnya juga tipis, Bapak Ibu. Karena apa? Karena diceritakan ia turun dari Yerusalem. Itu mengandaikan ia telah menyelesaikan kewajibannya di bait Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, imam itu tidak mau menolong, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Masa bodoh. Kemudian datanglah juga orang Lewi melewati tempat itu. Intinya orang Lewi itu juga tidak mau tahu. Lalu lewatlah seorang Samaria di tempat itu, Bapak Ibu. Reaksi orang Samaria ini sangat kontras dengan dua orang sebelumnya. Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan dan kemudian menolong orang yang dirampok itu. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini sebenarnya adalah suatu perbuatan yang berani. Mengapa? Karena ketika seorang Samaria masuk ke wilayah orang Yahudi, itu berarti ia sedang berada di wilayah musuh. Jadi dalam hal ini ia sebenarnya sedang mengambil resiko, Bapak Ibu. Resiko karena berhadapan dengan kebencian dan permusuhan. Jadi kemungkinan yang terjelek bisa terjadi. Namun itu ia ambil demi menolong orang yang sekarat itu. Tindakan orang Samaria ini menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia memikirkan keselamatan orang yang memang membutuhkan pertolongan. Di sini terlihat jelas sekali betapa orang Samaria ini murah hati terhadap orang asing yang baru dilihat. Ia memberikan pertolongan persis seperti kepada orang yang ia kasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang paling membedakan antara sikap orang Samaria ini dengan imam dan orang Lewi itu adalah terletak kepada sikap belas kasihan. Apakah belas kasihan itu? Belas kasihan adalah timbulnya perasaan iba dalam diri seseorang karena penderitaan orang lain dan ikut merasakan penderitaan itu. Singkatnya, belas kasihan bisa diartikan sebagai menderita bersama. Orang Samaria ini
Tidak pernah berpikir orang di depannya itu musuhnya, agamanya apa, sukunya apa, tidak pernah. Ia hanya melihat bahwa orang yang sekarat itu sebagai orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di akhir perumpamaan, Yesus bertanya balik kepada ahli Taurat itu. Siapakah di antara ketiga orang ini menurutmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Pertanyaan Yesus ini mengindikasikan perubahan fokus dialog antara Yesus dengan ahli Taurat itu. Yesus menanyakan siapa yang bertindak sebagai sesama, bukan lagi tentang siapa sesamaku. Dalam hidup bermasyarakat, Yesus rupanya mau menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah mengidentifikasi siapa sesamaku, melainkan bagaimana aku harus bertindak sebagai sesama bagi yang lain. Meskipun memang identifikasi seseorang itu penting, namun bukan itu poin utamanya. Yang utama menurut Yesus adalah tindakan atau perbuatan kasih kepada orang lain tanpa membedakan orang. Di akhir diskusi antara Yesus dengan ahli Taurat, Yesus memberikan sebuah perintah yang jelas dan tegas. Pergilah dan perbuatlah demikian. Perintah Yesus ini menegaskan kepada ahli Taurat itu dan juga kepada kita, Bapak Ibu, untuk berbuat sebagaimana orang Samaria itu. Yesus menegaskan kita untuk meninggalkan penolakan-penolakan dalam hati dengan dalih-dalih pembenaran diri. Aku repot, aku mau beribadah, aku tidak mampu, aku miskin, aku belum kenal. Itu harus kita tinggalkan. Karena hanya dengan mengasihi Tuhan dan sesama dalam bentuk tindakan kasih, hidup kekal atau boleh dikatakan keselamatan dapat kita temukan dan kita raih. Perumpamaan ini mengajak kita untuk membangun sikap atau mentalitas inklusif di tengah masyarakat. Mentalitas inklusif itu adalah cara berpikir, berperilaku, dan berperasaan yang menerima keberagaman dalam perbedaan. Dan kita harus membangun atau menguatkan mentalitas ini. Sementara itu, mentalitas eksklusif sebagaimana tadi ditunjukkan oleh imam dan orang Lewi harus kita tinggalkan. Kita diperintah oleh Yesus untuk bereaksi secara positif terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Entah karena mereka menderita, karena kelaparan, atau teraniaya, atau mereka yang mengalami penolakan dari masyarakat. Tanpa membedakan orang, Bapak Ibu. Di hadapan penderitaan banyak orang yang lelah karena kelaparan, kekerasan, dan ketidakadilan, kita tidak dapat hanya berdiri sebagai penonton. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari pendalaman kita akan sabda Tuhan
yang kita dalami hari ini. Semoga setelah kita mendalami bersama kisah orang Samaria yang murah hati tersebut, kita semakin memiliki keberanian untuk peduli bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.